Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penguatan deteksi dan pencegahan fraud terhadap lingkungan perusahaan. Nah, webinar kali ini kita akan membahas tentang webinar series 5 PTPN Group. Di sini ada sebelumnya materi ini dibahas oleh Bapak Ide Juang Human Tito selaku perwakilan dari BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pokok pembahasannya sendiri, kita bakal membahas mengenai pencegahan fraud melalui pengenalan internal, strategi pencegahan fraud yang efektif, peran rights owner dalam identifikasi dan asesmen resiko fraud, peran pemimpin dalam monitor dan pencegahan fraud, kemampuan deteksi fraud, tantangan implementasi PBS, dan nantinya awareness serta studi kasus untuk memahami modus operandi dan celah pengendalian. Nah, untuk pencegahan fraud sendiri yaitu melalui pengendalian internal, antara lainnya seperti yang dapat kita lihat. Untuk prosesnya sendiri yaitu dia berputar dari governance body ke manajemen, begitu juga dengan manajemen ke governance body dan internal audit melalui governance body sendiri melalui internal audit. Nah, untuk proses FRM sendiri atau bisa kita sebut dengan figur 1 ongoing, di sini dia dimulai melalui kebijakan FRM, terus melaksanakan FRA, terus fraud control plan, lalu investigasi dan aksi korektif, serta pemantauan. Nah, untuk penetapan kebijakan FRM sendiri dapat dilihat, yaitu ada beberapa tahapan. Dan untuk pelaksanaan FRA secara komprehensif sendiri ada beberapa tahapan juga bisa dilihat. Dan untuk menentukan pengembangan dan penerapan kegiatan mengenai fraud atau bisa kita sebut dengan FCP, bisa dilihat atau bisa teman-teman baca. Untuk pelaporan fraud, investigasi dan tindakan korektif, dan ada pemantauan proses FRM. Nah, di sini selanjutnya bakal ada 10 atribut fraud control plan atau pencegahan fraud melalui pengendalian internal, strategi pencegahan fraud yang efektif. Nah, untuk mitigasi resiko fraud sendiri yaitu ada beberapa tahapan. Sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan anti kecurangan itu, di mana kebijakan anti kecurangan sendiri ditetapkan secara formal oleh pimpinan tertinggi organisasi. Adapun syarat tertentu seperti komitmen pemimpin organisasi untuk mengimplementasikan budaya anti kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi pengendalian kecurangan yang ditetapkan organisasi, dan formalitas kebijakan bukan hanya tentang sebagai untuk kepatuhan organisasi, melainkan juga berfungsi sebagai petunjuk tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan organisasi dan setiap instan organisasi. Nah, untuk selanjutnya itu struktur anti kecurangan atau mitigasi resiko fraud, yaitu untuk struktur anti fraudnya sendiri yaitu seperti unit kerja atau divisi, direktur, bagian dan bidang, atau satgas tim, komite, pokja, atau bentuk perorganisasi lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan. Selanjutnya yaitu mengenai standar perilaku dan kedisiplinan. Nah, untuk standar perilaku dan kedisiplinan sendiri yaitu seperti penjabat, nilai-nilai dan budaya organisasi, menguraikan secara jelas dan mudah dimengerti mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, menguraikan sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar standar perilaku dan kedisiplinan. Selanjutnya, penilaian risiko kecurangan, yaitu seperti proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan untuk selanjutnya yang dilakukan penanganan. Selanjutnya, mengenai peran pemilik risiko dalam fraud risk assessment dan kemantauan risiko fraud yang akan dijelaskan oleh Laras. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pemilik risiko dalam fraud risk assessment dan pemantauan risiko fraud. Boleh di next. Yang pertama ada
Peran pemilik risiko yang pertama adalah definisi yang jelas pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko fraud dan pemantauannya. Lalu yang kedua, memastikan tidak ada overlap atau ambiguity tanggung jawab. Yang ketiga, mempunyai mindset proaktif dan antisipatif. Yang keempat, membangun sistem pengambilan keputusan dari informasi risiko. Dan yang terakhir, mengkaitkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian, dan juga kinerja. Boleh di next. Selanjutnya ada peran pemilik risiko, lini 1, ada 4 poin. Yang pertama yaitu memahami risiko fraud, yang kedua melakukan FRA, yang ketiga ada developing and implementing mitigation strategies, dan yang keempat ada monitoring and reporting. Boleh di next. Selanjutnya ada peran pemilik risiko pimpinan organisasi. Ada 7. Yang pertama set the tone at the top. Yang kedua ethical leadership. Yang ketiga menetapkan risk governance dan framework. Yang keempat menserasikan strategi dan tujuan organisasi. Yang kelima mempromosikan budaya anti fraud. Yang keenam menyediakan sumber daya yang memadai. Dan yang terakhir pemantauan dan pengendalian efektivitas FRM. Boleh di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan kemampuan deteksi fraud sendiri itu. Boleh di next. Lalu ada juga poin yaitu mengembangkan kemampuan think like fraudster. Di sini ada 4, yaitu yang pertama pelatihan formal dan mandiri, yang kedua melakukan FRA secara mandiri, yang ketiga control self assessment, dan yang terakhir pembinaan SDM. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi WBS dan rendahnya awareness. Boleh di next. Yang pertama yaitu tantangannya adalah whistleblowing dan pemukul kentongan. Bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Lalu kurangnya kesadaran berwhistleblowing, yaitu kebijakan WBS-nya seperti tidak kuat. Lalu juga ada ethical sensitivity. Nah, selanjutnya ada juga tantangannya yaitu risiko integritas data. Yang pertama, segregasi tugas tim penerima aduan dan tim analisis. Yang kedua, tim pengelola WBS menjadi pihak yang diadukan terkait kinerja dan integritas. Yang ketiga, tim analisis WBS menjadi pihak yang diadukan. Dan yang terakhir, tindak lanjut tidak disampaikan ke whistleblower-nya. Boleh di next. Selanjutnya ada juga risiko terkait pihak yang dilaporkan. Ada 3 poin seperti yang ada di PowerPoint. Boleh di next. Di sini juga ada risiko tidak efektifnya WBS. Di sini juga ada 9 poin seperti yang ada di PPT. Boleh di next. Nah, selanjutnya juga ada studi kasus untuk memahami modus operandi dan celah pengendalian. Boleh di next. Selanjutnya juga ada studi kasus dana hibah. Boleh di next. Selanjutnya juga ada studi kasus tentang suap penerimaan mahasiswa baru mengenai SNMPTN ya. Boleh di next. Ada juga studi kasus gratifikasi SKK Migas. Boleh di next. Ada juga studi kasus ekspor benih benur lobster. Boleh di next. Ada juga studi kasus-kasus Garuda. Oh, langsung aja. Ya udah. Oke. Oke. Ya udah. Kesimpulannya nggak usah. Oh, ya udah. Jadi langsung aja ngomong ya. Oke, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan FRM yang terintegrasi dengan pengendalian internal. Karena keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada peran aktif pemilik risiko dan pimpinan organisasi dalam membangun tata kelola risiko, menanamkan budaya anti fraud, serta menyediakan sumber daya yang memadai. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.